Perkenalkan, nama saya Saleha Elvianti. Tempat tinggal saya di Desa Lepomualan, Kecamatan Rumpi. Saya pemilik bimbel Kaliskom di Lepomualan tersebut, Kecamatan Rumpi. Sudah, langsung saja ya dengan Kak Saleha. Jadi sejak kapan bimbel ini Kakak berdirikan? Nah, sedikit cerita ya, awal dari bimbel ini saya dirikan itu ketika saya tamat kuliah di tahun 2023. Saya biasa mengajar adik-adik, mengajar mengaji, ya kan. Nah, terus saya berpikir karena belum ada kerja, saya buka kelas untuk mencari uang masuk lah namanya itu, karena kan di daerah sini kan agak sulit ya kita mencari kerja langsung ada uang gaji. Itu sebagai kerja sampingan itu di tahun 2023. Berarti alasan utama kakak untuk membuka bimbel ini karena pas kakak tamat kuliah belum ada kerja tetap atau ada alasan utama? Mungkin kalau alasan utamanya pertama karena saya hobi saya mengajar, dan yang kedua tingkat kepedulian ya terhadap anak-anak di sini, karena mereka semangat belajar, jadi saya biar tersalurkan karena kan saya kan kuliah di daerah sana, saya melihat kemampuan anak-anak itu baik, jadi boleh lah kita coba di daerah. Sana kuliah ya, alasan utama kakak untuk mendirikan bimbel. Insyaallah. Bimbelnya apa, nama bimbelnya ini Kak? Sebenarnya bimbelnya ini bimbel Saleha, Kak Saleha. Bimbel Kak Saleha. Jadi bimbel Kak Saleha ini apa visi misinya? Oke, untuk visi misinya itu, ini kan lebih ke saya rangkumkan aja ya visi misinya itu. Nah, alasannya pertama untuk mencerdaskan anak-anak ya, terkhususnya itu anak Rumpi. Nah, Kecamatan Rumpi, baik di luar daerah, di tempat saya, kampus saya, ataupun di luar kecamatan itu bebas. Nah, selain itu agar anak-anak di sini tidak lagi menjadi hal yang tabu dalam belajar. Kemudian mengingat sekarang kan banyaknya perkembangan perkembangan kurikulum 2013. Nah, itu kan ada pasti perbedaan. Nah, ketika saya mengajar di tempat lain, banyak anak-anak yang tidak terlalu paham dengan pembelajaran yang tingkat dasar. Nah, jadi disitulah visi misi saya ingin menggali lagi kemampuan yang tingkat dasar dahulu, karena kan ketika kita lihat sekarang di sekolah-sekolah itu kan udah ada lagi sistem 3 kelas, ya kan? Nah, jadi mereka naik, sebagian tidak bisa membaca, sebagian tidak mampu. Jadi itu sebenarnya visi misi saya. Makanya saya memotivasi mendirikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi kakak ini bimbelnya ini jenjang pendidikan apa saja yang dilayani? Untuk sekarang jenjang pendidikannya itu masih belum sekolah ya, atau TK. Belum masuk TK kami terima juga sebelum sampai 5 tahun ya. Terus SD, tapi kalau untuk tingkat SMP kami belum. SD-nya pun untuk sekarang itu masih, tapi itu pokoknya tingkatan SD. Jadi SD-nya pun sekitar kelas 6. Kelas 6 belum ada. Tapi kalau misalnya ada bisa juga. Bisa, insya Allah bisa. Lanjut ya Kak. Jadi di bimbel kakak ini program apa saja yang ditawarkan? Oke. Nah, untuk di bimbel ini program yang kami tawarkan itu ada membaca. Sebenarnya kami lebih fokus membaca ya. Membaca untuk anak-anak yang memang ketika dia udah kelas 3 SD belum bisa membaca. Nah, itu memang untuk garisan cakupan besarnya itu di sini memang belajar membaca dan berhitung, dan lebih ke belajar
menangis itu kan lumayan menguras emosi tenaga dan waktu juga ya kan. Jadi kita harus tenangkan dulu. Terus tingkat keaktifan anak-anak itu kan beda-beda. Luar biasa, ada yang sampai manja. Nah, itu kan harus kontrol. Sedang kita lagi belajar satu fokus karena metodika Mika ini kan belajarnya itu satu-satu. Jadi iya, nanti anak-anak yang bisa bermain, teman yang satu lagi masuk. Nah, itu kan kadang-kadang terganggu dengan anak-anak yang beberapa orang itu main-main. Nah, itu kendala sekali rasakan, apalagi di sistem kami. Kalau untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu, caranya pertama kita kan dalam belajar itu jangan belajar aja ya kan. Mesti kita ada cerita, terus ada kita ajak program yang saya ceritakan tadi ya, sebulan sekali. Ya dari orang tuanya biasanya saya langsung ngomong ya sama orang tuanya. Ada yang malah apakah ada belajar, dan saya kadang langsung tanya sama apakah suka belajar di sini.